Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sekaligus moderator yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Abdullah Gasmar Fadaukas, yang kedua Ajeng Nova Romadona, yang ketiga Amelia Yunita, yang keempat Lina Karina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabul nuzul. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologis, asbabun nuzul ayat itu berarti sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, atau dalam hal ini adalah sebab-sebab turunnya ayat. Dalam pengertian sederhana, turunnya suatu ayat disebabkan oleh suatu peristiwa, sehingga tanpa adanya peristiwa itu ayat tersebut tidak akan turun. Asbabun nuzul dalam pengertian literal bahasa verbal adalah sebab-sebabnya turun ayat Al-Quran. Secara historis, Al-Quran bukanlah wahyu yang turun dalam ruang hampa, tetapi ia mempunyai latar belakang, argumentasi, dan faktor-faktor tertentu yang menjadikan dia turun ke bumi. Yang kedua, macam-macam asbabul nuzul. Yang pertama, banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang, banyak ayat yang turun, sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini, tidak ada permasalahan yang cukup penting. Karena itu, banyak ayat yang turun di dalam berbagai surat berkenaan dengan satu peristiwa. Yang kedua, penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab. Az-Zakarshi dalam membahas fi ulumil Quran karya Mana Khalil Al-Qattan mengemukakan satu macam pembahasan yang berhubungan dengan sebab nuzul yang dinamakan penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum atau maksudnya. Yang ketiga, beberapa ayat mengenai satu orang. Terkadang, seseorang sahabat mengalami peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Ungkapan atau redaksi asbabul nuzul. A. Diungkapkan dengan bahasa sebab, seperti sababun nuzuli al-ayah qadza. Sebab turunnya ayat ini adalah redaksi yang jelas-jelas mengandung pengertian penyebab diturunkannya sebuah ayat dan tidak memiliki kemungkinan makna lain. Yang B. Diungkapkan dengan fa jawab setelah menerangkan peristiwa terkait dengan penurunan ayat. Yang C. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Jawaban ini tidak diungkapkan dengan menggunakan redaksi sebab atau fa jawab, tapi dapat dipahami dari konteks pertanyaan dan berdasarkan ayat yang diturunkan. D. Redaksi yang tidak jelas menunjukkan makna sebab nuzul, tidak menggunakan bahasa sebab, tidak menggunakan huruf fa jawab, dan tidak dalam konteks jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sebuah pertanyaan yang diajukan. Urgensi asbabun nuzul. 1. Penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan perhatian penuh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misi risalahnya. 3. Penegasan bahwa Allah selalu bersama para hambanya dengan menghilangkan duka cita mereka. 4. Sarana memahami ayat secara tepat. 5. Menguasai keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. 6. Menghususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. 7. Mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. 8. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu di hati orang yang mendengarnya. 9. Mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. 10. Seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Kegunaan asbabun nuzul. 1. Membantu dalam memahami pesan ayat Al-Quran sekaligus cara efektif dalam mengatasi kesulitan untuk menangkap maksud Torik Daf'i Iskol Al-Quran, sehingga terhindar dari kesalahan fatal dalam menafsirkannya. 2. Mengatasi keraguan dalam ayat yang diduga mengandung pengertian umum. 3. Memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu.
4. Membantu dalam mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan turunnya ayat dan menghindarkan kesalahan dalam menentukan pelaku tersebut. Pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah berarti kesinkronan, musahabah kecocokan dan keselarasan, serta kedekatan atau mukorobah atau mendekati, bahkan bisa berarti musyakalat atau kemiripan. Sedangkan dalam pengertian terminologinya, terdapat keragaman kalimat dalam maksud yang sama. Berikut ini adalah pendapat para ulama terminologis dan munasabah tersebut. A. Imam Al-Zarkashi. Munasabah adalah suatu yang menyangkut interpretasi akli dan akan diterima oleh akal tersebut apabila disampaikan berdasarkan akal pula. B. Man'a al-Qotan. Munasabah adalah segi keterkaitan antar kalimat dalam satu ayat, antar ayat dalam beberapa ayat, dan antar surat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam munasabah. 1. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. As-Sayuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi untuk menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. 2. Munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol. Hal itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Naml, dan surat Al-Jin. Seperti contoh surat Al-Baqarah, cerita tentang lembu betina dalam surat Al-Baqarah adalah inti pembicaraannya, yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan orang mati. Dengan perkataan lain, tujuan dari surat ini adalah untuk menyangkut kekuasaan Allah dan keimanan kepada hari kemudian. 3. Munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian surat selalu membentuk pola munasabah al-tadabut atau perlawanan. Contohnya yaitu kata al-azab dan ar-rahmah dan janji baik setelah ancaman. Munasabah seperti ini dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan surat Al-Maidah. 4. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya sejajar sering tampak jelas, tapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang tampak dengan jelas umumnya memakai pola takkid atau penguat, tafsir atau penjelas, i'tirad atau bantahan, serta tasydid atau penegasan. 5. Munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20, contohnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya, membicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. 6. Munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu, diantaranya ialah untuk menguatkan atau tamkin makna yang terkandung dalam suatu surat. 7. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. 8. Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Argensi dan kegunaan munasabah. Ada 2 argensi munasabah, yaitu 1. Dari sisi balaghah, hubungan antar ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. 2. Memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Dengan mempelajari munasabah terdapat beberapa manfaat, antara lain 1. Dapat membantah anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan korelasi antara satu bagian ayat dengan ayat yang lainnya. 2. Dapat menolak pandangan akan adanya ketidakteraturan dalam penyusunan Al-Quran. Misalnya, mengapa surat Al-Fatihah diletakkan pada awal surat dan bukan surat Al-Alaq, padahal secara historis awal surat inilah yang terlebih dahulu diturunkan. 3. Dapat membantu untuk memudahkan pemahaman Al-Quran baik dengan
antara ayat dengan ayat maupun surat dengan surat dalam Al-Quran. 4. Dalam menggantikan sebab nuzulnya apabila sebab-sebab tersebut tidak disebut dalam bentuk nyata. 5. Untuk memahami keutuhan, keindahan, dan kehalusan bahasa, mutu dan tingkat balaghah Al-Quran, serta dapat membantu dalam memahami keutuhan makna Al-Quran itu sendiri. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan dari para audien, bisa lanjut di WA Group. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.